Lighting video mini super portable kayak gini semakin terjangkau buat banyak kalangan. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah lighting video profesional yang kecil dan super portable yang harganya gue rasa bisa merusak pasar gitu ya, dan cukup mengancam terutama untuk brand Zhiyun. Jadi kalau kalian belum tahu, kita pernah bahas sebuah lighting kecil dari Zhiyun dengan nama Zhiyun Molus G60. Sebuah lighting COB super kecil yang waktu itu kita datang ke acara launchingnya di Thailand, dan gue bener-bener udik di situ karena ini adalah lighting 60 watt dengan ukuran sekecil ini gitu. Yang kalau kalian pasangin di softbox, lightingnya jauh lebih kecil gitu ya. Jadi kayak tutup softboxnya doang. Dan gue bener-bener udik banget waktu itu, dan ini salah satu gebrakan yang menurut gue buat kalian yang suka mobile, suka syutingan pindah-pindah tempat, atau mungkin bahkan outdoor gitu ya. Kalau malam-malam kalian kayak setup adventure atau semacamnya, karena kita ada episode kreatif adventure juga, dan ini bisa kepake banget gitu. Cuman memang harganya untuk si Zhiyun Molus ini, dia harganya lumayan premium karena di Indonesia terakhir gua cek harganya itu masih di 2,8 juta rupiah untuk lightingnya doang, tanpa aksesoris pendukung lainnya gitu. Jadi kalian ya kayak gimbal Zhiyun juga, kalian bisa beli yang ada kombonya gitu buat dapat aksesoris lainnya, dan itu harganya lebih mahal lagi. Nah, buat lightingnya doang ini di 2,8 juta rupiah. Tapi akhirnya ada sebuah brand yang memberikan opsi murah dari jenis lighting tersebut, dan menurut gua cukup matang juga walaupun harganya sangat jauh lebih terjangkau gitu ya. Ini adalah Kosta CLR60 yang dijual dengan harga Rp900.000 aja. Dan kalian bisa lihat ya, secara fisik dia juga sebuah lighting ultra portable. Mungkin ukurannya emang nggak sekecil yang si Zhiyun, tapi perbedaannya sangat tipis gitu ya. Dimana ini masih sangat portable buat kita bawa-bawa. Dan dari segi build quality sendiri, untuk impressionnya emang dia nggak serapih Zhiyun juga. Zhiyun memang di Molus G60-nya itu berasa kayak rapih banget gitu, berasa mewah banget. Tapi di sini nggak kalah karena dia dengan Rp900.000. Justru dia di sini untuk panel utamanya nih yang bagian tengah ini metal. Aluminium kayaknya, rasanya sih metal, dia cold to the touch juga, cuman untuk bagian depan dan belakangnya memang dia masih pakai warna putih. Skim warnanya emang nggak semenarik Zhiyun yang ada oranye-oranye dikit gitu ya, yang membuatnya kelihatan mahal, tapi ini tetap berasa proper juga, apalagi dengan harga cuma di Rp900.000 aja. Mountingnya ini sayangnya dia masih sendiri ya, mounting dia sendiri. Jadi gue udah ngetes pakai si reflektornya Zhiyun juga, dia nggak masuk di sini, dan dia masih di spesifikasinya sih nggak ada tertulis gitu ya. Ini dia menggunakan mounting apa. Tapi gue berharap kedepannya si Kosta ini menyediakan adapter ke bentuk Bowen biar bisa lebih universal, bisa lebih dipasangkan dengan berbagai modifier yang udah ada di pasaran gitu. Jadi butuh adapter seperti itu. Cuman untuk sekarang dia mountingnya sendiri, dan di paket penjualannya itu tidak ada adapter ke Bowen. Tapi paling enggak dia udah mendapatkan reflektor mangkok juga, sama softball yang bisa kalian pasang buat ya paling enggak lumayan memodify si lightingnya biar lebih soft gitu. Tapi ya balik lagi, gua akan sangat berharap mereka memberikan opsi untuk adapting si mountingnya ini ke bentuk Bowen tradisional. Untuk si Kosta ini di paket penjualannya kita langsung dapat berbagai aksesoris. Kayak tadi untuk modifiernya kita udah dapat yang dua gue sebutin tadi. Lalu dia juga dapat sebuah handle kalau kita pengen bawa-bawa layaknya lighting portable. Dan handle-nya juga menarik karena dia bisa di-attach lagi dengan adapter yang kita bisa nyalain si lampu ini menggunakan 2 buah baterai NPF. Which is aksesoris tersebut tidak kita dapatkan di Zhiyun Molus G60 gitu. Jadi bener-bener sesuatu yang secara value tuh menarik dan berguna banget. Dan handle-nya sendiri itu lumayan matang ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen pasangin ke light stand atau semacamnya, di sini dia ada quarter mount gitu di lightingnya sendiri. Tapi kalau kalian pasangin handle-nya, di handle-nya sendiri juga ada quarter mount lagi. Jadi kalian tetap bisa pasangin juga ke light stand atau semacamnya gitu di handle-nya. Sama dia juga udah dilengkapi dengan water pass gitu ya. Ada water pass, jadi kalian bisa lihat kayak apa namanya, leveling dari si lightingnya ini. Walaupun ya gue nggak tahu begitu kepake atau enggak si water pass ya, tapi ada nice extra feature. Sama dia ada lubang untuk masangin umbrella juga. Walaupun gue agak bingung ya untuk si mounting umbrellanya ini lubangnya
penguncinya itu dari mana gitu. Jadi dia kayak nggak ada kuncinya gitu, umbrella tinggal masuk doang. Jadi dia memanfaatkan ukurannya mungkin yang agak ngepas, atau ya kalau misalkan agak dol-dol dikit atau biar nggak bisa kecabut, mungkin ya kita harus akalin kayak dijepit di bagian belakangnya, atau mungkin kita karetin gitu belakangnya, jadi ada ekstra karet si ininya biar lebih secure lah gitu di mountingnya tersebut, si umbrellanya. Tapi ya itu. Lalu yang cukup surprising juga untuk sebuah lighting 900 ribuan dengan ukuran sekecil ini, dia juga udah membawa active cooling. Berasa juga dia ininya juga nyebarin panas sebenarnya ya, bodinya metal, tapi kita bisa lihat juga dari lubang-lubang ventilasinya di dalamnya ada heatsink juga gitu, ada heatsink dan ada active cooling, ada kipas dimana kita bisa atur juga kecepatannya. Sebenarnya bukan atur kecepatannya ya, yang gua rasain sih dia cuma nyala atau mati, tapi kalau misalkan kita matiin itu dia membatasi intensitas maksimalnya di 30%, which is udah lumayan terang juga sebenarnya karena fullnya dia itu kan penggunaan powernya 60 watt. Tapi kalau misalkan kita nyalain si kipasnya atau active coolingnya, baru kita bisa nyalain lightingnya itu sampai ke 100%. Yang paling terangnya which is emang terang banget gitu, kayak lighting 60 watt lainnya. Dan menurut gua ya itu jadi satu sistem proteksi yang cukup pintar gitu ya, dan kita sebagai user ya dibiasakan dan adaptif banget gitu. Maksudnya kalau kita syuting di studio yang mungkin cahayanya nggak butuh terlalu gede, ya kita bisa matiin kipasnya biar mungkin nggak audible juga, nggak terlalu berisik. Tapi kalau misalnya kita kayak lagi di outdoor atau kita butuh cahaya lumayan gede dan lightingnya lumayan jauh dari si pembicara, ya kita nyalain aja kipasnya dan pakai di 100% gitu. Karena emang ketika nyala si active coolingnya ini menurut gua lumayan audible gitu dibandingkan lighting lain, dia lumayan kedengeran. Buat cahayanya sendiri kayak yang udah gue mention tadi, dia cukup terang juga kayak kebanyakan lighting 60 watt. Jadi kalau kalian di studio udah sangat cukup untuk penggunaan key light. Dan dia udah bicolor juga, kalian bisa atur temperaturnya dari 2800 sampai 6800 Kelvin. Walaupun sayangnya dia masih berada di CRI 90 plus untuk akurasi warnanya. Jadi nggak terlalu tinggi karena kebanyakan kalau lighting profesional itu di 97 plus. Cuman yang gua rasain pas gua pakai, emang nggak ada color shifting yang terlalu mengganggu juga. Apalagi karena dia bicolor, kita bisa atur si warnanya ini lebih ke warm atau lebih ke cold untuk menutupi si color shiftnya tersebut. Emang masih ada, gua masih lihat dengan mata gua, dia kalau misalkan kalian kayak shot ke bidang flat warna putih, dia di pinggirannya itu agak sedikit shifting ke warna hijau. Dan itu cukup masuk akal juga karena gue lihat sendiri proses shiftingnya tersebut karena dia cahayanya ini kena bagian plastik di mountingnya ini. Yang dia kalau kena cahaya warnanya tuh jadi hijau gitu, kayak hijau transparan gitu. Dan ya itu yang membuat warnanya di bagian pinggiran, kalau kalian kayak nge-shot spot, di bagian pinggirannya itu agak sedikit lebih hijau. Tapi nggak terlalu parah dan menurut gue masih sangat usable. Yang jelas kalau kalian masih pakainya di ranah yang memang belum terlalu profesional banget, belum di kelas TVC gitu ya, atau produksinya juga kalian lightingnya masih bercampur gitu ya, nggak bener-bener yang ngelihat akurasi warna banget, menurut gue ini sangat cukup. Kalau kalian buat produksi YouTube atau konten-konten TikTok, ini sangat-sangat cukup. Dan dia juga paling enggak udah proper sebagai lighting video, kita bisa atur intensitasnya, dan di intensitas rendahnya gue sempet coba di 14%, kita pakai shutter speed tinggi di kamera, pakai sampai di 1/640, itu dia tidak ada flickering. Jadi bener-bener proper untuk kebutuhan produksi. Sama buat pengoperasiannya dia juga lumayan gampang ya, dia disediakan tombol-tombol di belakang, sama ada layar informasi juga, LCD kecil di atasnya, dan kita mendapatkan remote juga untuk pengaturan secara wireless, dan penggunaan remote-nya juga ya to the point banget gitu, simple banget, bener-bener nggak terlalu repot, dan buat nyambunginnya pun itu terbilang gampang. Cuman ada satu hal yang gua agak isu gitu ya, jadi ada satu hal yang menurut gue lumayan jadi kekurangan juga, dimana tombol powernya di unit gue ini entah kenapa dia suka kadang tuh agak lama untuk terregister gitu. Jadi beberapa kali gue buat nyalain tuh kayak pencetnya berkali-kali gitu, karena dia harusnya kan nyalanya pencet sama ditahan ya. Dan gue beberapa kali, kadang di beberapa momen itu gue harus kayak 2-3 kali coba baru dia nyala gitu. Jadi ya mungkin ada satu isu untuk register di tombol powernya ini. Tapi ya yang gua dapat di sini memang pre-production unit, dan harusnya untuk unit yang sampai ke kalian masalah tersebut sudah tidak ada. Tapi ya itu isu yang menurut gua balik lagi ya,
kalau diukur-ukur dari harga yang ditawarkan dan secara fungsi keseluruhannya. Dan ya gue cuma coba beberapa kali, tapi setiap kali kita mau pakai dia bisa nyala gitu ya, nggak ada isu yang bener-bener mengganggu. Menurut gue worth it banget. Oh ya, sama yang gue lupa juga, salah satu kelebihannya yang mungkin kepake buat teman-teman yang suka produksi video, dia bahkan di lighting sekecil ini membawa efek juga gitu ya, efek animasi lighting kalau misalkan kalian pengen bikin mood-mood tertentu atau scene-scene tertentu di dalam video kalian. Yang itu setahu gua juga tidak dibawa di Zhiyun Molus G60 gitu. Jadi balik lagi, untuk harganya bener-bener cakep banget. Jadi overall si Costa CLR60 ini menurut gue dengan harga Rp900.000 dan semua yang udah kalian dapatkan dengan harga tersebut, ini jelas worth it banget. Jelas jadi satu lighting yang racun banget buat kalian yang pengen mulai YouTube gitu ya, atau mulai produksi kecil. Karena dia fleksibel juga, kalian bisa bawa kemana-mana juga. Misalkan kayak gue dulu waktu gue kuliah, kita ada produksian yang harus pindah-pindah naik motor gitu. Tapi gearnya semua dari gue, kameranya, lightingnya, dan lain sebagainya. Gue Maska juga dulu ya, ke Palmerah dari Bekasi gitu kan, bawa-bawa gear, naik motor. Kalau udah ada lighting ini, gue rasa semua akan jauh lebih indah gitu ya. Semua akan jauh lebih mudah untuk produksi-produksi kecil karena balik lagi harganya udah budget banget dan secara fungsi bener-bener memenuhi kebutuhan videografer juga. Apalagi di produksi menengah sampai ke bawah gitu ya, menengah ke bawah. Mungkin kalau kalian udah di TVC ya jangan berharap banyak juga, tapi kalau kalian untuk produksi kecil, balik lagi, oke banget. Oke, paling itu aja sih. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau kalian punya pertanyaan, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.